Sudah 1 tahun lebih negeri ini didera pandemi COVID-19. Banyak upaya yang telah dilakukan penguasa untuk melindungi nyawa dan kesejahteraan rakyatnya, namun semua upaya itu terlihat tidak maksimal. Kebijakan yang diambil berganti-ganti terkesan tidak jelas, tidak tegas, bahkan tidak cerdas. Pandemi bukannya meredup, tetapi sebaliknya terus meletup. Korban-korban nyawa terus berjatuhan. Rumah-rumah sakit sudah berubah menjadi pasar. Kondisi ini kian diperburuk dengan kemampuan ekonomi rakyat yang kian tergerus. Banyak yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit yang kehilangan pendapatan. Akibatnya, jagat politik pun ikut memanas. Suara-suara kritis masyarakat sudah sulit dibendung. Salah satunya menuntut pemerintah mengibarkan bendera putih tanda tidak mampu lagi. Sebagian memaknai bendera putih dengan permohonan bantuan dari pihak asing, tapi tidak sedikit yang menuntut lebih agar Jokowi mengundurkan diri. Lalu apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan? Akankah suara kritis masyarakat akan makin membesar? Atau hanya sekedar letupan-letupan kecil yang segera bisa dipadamkan? Secangkir opini pekan ini akan mendiskusikan hal tersebut, sobat, kerabat, pemirsa. Indonesia dalam secangkir opini pekan ini, rakyat merintih, pemerintah kibarkan bendera putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Tadi pembukaannya sudah dimulai dengan opener secangkir opini ya. Jadi nanti Dr. Louis lepas. Ya, nanti secangkir opini akan kita ikuti pukul 19.00 nanti secara live ya di Refli Harun Channel, di Neno Warisman Channel. Kalau Refli Harun nggak ada kata channel, jadi Refli Harun, Neno Warisman Channel, di Ibrahim Aji Channel, di Satu Indonesia News Network ya atau SNN ya. Jadi Sobat RH sekalian, kita akan mengambil tema yang ngeri-ngeri sedap, yaitu rakyat merintih, pemerintah kibarkan bendera putih. Kira-kira gitu ya. Adapun yang akan bertindak sebagai narasumber saya adalah, pertama narasumbernya adalah biasa langganan acara secangkir opini, no Rocky no party ya. Jadi Rocky Gerung, karena kita tetap ingin mendengarkan celetukan Rocky Gerung ya, kecerdasan apalagi yang dia akan share ya, akal sehat apalagi yang akan dia share ya. Selalu rindu untuk mendengarkan celetukan-celetukan atau narasi cerdas dari Rocky Gerung ya. Pembicara berikutnya adalah ini pendatang baru di secangkir opini, tapi sesungguhnya pembicara lama juga, terutama di Indonesia Lawyers Club, yaitu Effendi Ghazali ya. Effendi Ghazali yang baru menanggalkan gelar profesornya, tetapi tentu tetap concern dengan perkembangan sosial politik yang ada. Pembicara selanjutnya adalah Gede Sriana. Beliau adalah aktivis koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang juga vokal dan juga kadang-kadang memberikan atau men-share hal-hal yang sangat kritis ya. Yang keempat ini tidak perlu diragukan lagi sikap kritisnya ya. Bahkan kalau ngomong tanpa tedeng aling-aling, yaitu Rizal Ramli, ekonom ya. Ekonom yang juga sangat kritis dalam melihat fenomena sosial politik, terutama dari sudut ekonomi. Pembicara perempuan kita, karena di setiap episode secangkir opini selalu harus ada pembicara perempuan, karena itu komitmen kami ya. Kali ini Husnul Mariah. Terus terang saja Sobat Era sekalian, kadang-kadang untuk tema-tema tertentu tidak mudah, tidak gampang untuk mencari pembicara perempuan. Memang pertama juga harus
sesuai dengan temanya. Yang kedua juga ya, kita selalu menginginkan orang-orang yang bersikap kritis, bersikap konstruktif juga, bersikap intelektual, bersikap akademik ya. Jadi punya background yang kuat, strong background. Pembicara berikutnya sebenarnya sudah berapa kali ingin kita undang, tapi akhirnya batal, tidak sempat dan lain sebagainya, yaitu Fadly Zon, anggota DPR dari Partai Gerindra yang most of the time justru selalu beroposisi pada pemerintahan ya. Berikutnya adalah mantan komisioner Komnas HAM, yaitu Natalius Pigai, yang juga sangat kritis sekali dalam membuat statement-statement, terutama kalau Twitternya itu bisa bikin telinga kita merah. Nah, the last but not least, anak muda yang menarik, masih mahasiswa semester 5, pernah diundang di Refli Harun Channel. Orang bilang kok mirip-mirip saya mukanya gitu ya. Yaitu Del Pedro Marhain. Dia punya blog politik pelajar yang konon katanya tujuannya untuk menentang pemerintahan ya. Tentu dengan cara yang konstitusional, bukan cara yang tidak konstitusional ya saudara sekalian. Itu pembicara-pembicara kita ya. Mudah-mudahan sobat RH sekalian bisa bisa mengikuti secara langsung mulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa di Refli Harun, di Neno Warisman Channel, di Ibrahim Aji Channel, di Satu Indonesia News Network. Dalam kesempatan ini terima kasih kepada narasumber dan juga kepada kru ya, kepada sobat-sobat, rekan-rekan yang sudah membuat acara ini bisa terrealisasi. Kepada Neno Warisman, kepada Ibrahim Aji, kepada Eko Satya Huzada ya, kepada Mulyana, kepada Dili, kepada siapa lagi ya, kepada mereka-mereka yang selama ini membantu secangkir opini ya, termasuk juga ya bantuan-bantuan lain ya. Kata orang Padang, tak bisa kita melakukan ini kalau tidak ada pitinya ya. Oke, itu sobat era sekalian. Coba kita bacakan soal Dr. Lois ini. Tapi nanti di akhir video ini akan saya putarkan menarik ini ya, lagu yang judulnya Keren Cadas ya. Ini lagu ciptaan dari Neno Warisman, sairnya Neno Warisman dan Refli Harun ya, musiknya Baihaqi, dan penyanyinya namanya Ogi, penyanyi jalanan yang pernah mendapatkan juara lomba mengamen jalanan. Judulnya Keren Cadas. Nanti kita lihat di akhir ya. Siapa tahu nanti sobat RH sekalian punya inspirasi untuk mengcover lagu ini dan mengirimkannya ke Refli Harun. Wah, kalau bagus nanti akan saya tampilkan ya. Saya akan kasih hadiah juga ya. Nanti kita lihat. Saya akan bacakan dulu ini sobat era sekalian ya. Ini sudah menjelang maghrib juga. Sempat ditahan, Dr. Lois dibebaskan Bareskrim Polri ya. Coba kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri membebaskan Dr. Lois Owen. Membebaskan atau melepaskan ya, karena bebas itu berarti bebas dari kemungkinan tuntutan, tapi kalau lepas ya lepas dari tahanan saja. Dr. Lois berjanji tak akan melarikan diri atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial terkait pandemi virus corona COVID-19. Oke ya. Itulah bedanya jelita sama jelata ya, atau aktivis sama bukan aktivis. Yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan, kata Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi kepada wartawan Selasa 13 Juli. Kenapa Habib Rizik tidak harus ditahan juga ya kalau begitu ya? Toh Habib Rizik juga bisa berjanji untuk tidak melarikan diri, bahkan penjaminnya juga banyak ya. Tapi memang beda perlakuan. Slamet menjelaskan bahwa pihaknya telah mengklarifikasi sejumlah pernyataan Lois terkait COVID-19 yang beredar di media sosial. Menurutnya pihak kepolisian akan mengedepankan prinsip keadilan restoratif agar permasalahan yang menyangkut opini seperti kasus Dr. Lois tak terulang di tengah masyarakat. Bagus juga ya, tapi yang jelas jangan sampai merepresi pendapat yang berbeda.
Jadi pengertian restoratif justice ini ya tidak perlulah dibawa ke proses hukum. Cukup bagaimana direstorasi. Kalau misalnya dianggap itu salah, minta maaf boleh. Tetapi sekali lagi, namanya pendapat tidak boleh direpresi. Jadi minta maaf sama pendapat yang salah dan benar itu dua hal yang berbeda. Jadi kita bisa saja minta maaf karena sudah memunculkan kegaduhan, barangkali juga membuat tidak enak pihak-pihak tertentu. Tapi pendapat tetaplah pendapat, harus dihargai. Harusnya begitu memang dalam ruang hidup berdemokrasi. Kayak saya minta maaf ketika Lebaran kepada Presiden Jokowi karena barangkali kritik-kritik saya membuat yang bersangkutan tidak nyaman. Tapi sebagai warga negara yang punya hak ya untuk bersuara dan menyampaikan pendapat, saya mengatakan itu adalah hak konstitusional saya. Tapi sebagai seorang manusia, ya, a human being, saya perlu meminta maaf kalau menyebabkan orang lain menjadi marah, tidak enak dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa membedakan dua hal tersebut, perspektif kemanusiaan dan peran warga negara ya. Menurutnya, kami melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum atau diistilahkan ultimum remedium, sehingga Polri dalam hal ini mengedepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain, ujarnya. Good point, tapi masalahnya perbuatannya yang mana yang dianggap salah, ya kan? Karena kalau dibilang menyebarkan berita bohong, hoax, itu kan sesuatu yang memang diketahui absolut benar dan salah. Sebagai contoh misalnya, kita punya informasinya itu pasti. Misalnya soal hari, soal jam dan lain sebagainya. Itu pasti. Kejadiannya pasti. Tiba-tiba kita sampaikan jam yang berbeda, hari yang berbeda. Maka itu sengaja berita bohong, apalagi dimaksudkan untuk keonaran. Atau fakta misalnya. Si A ternyata belum meninggal, ya kan? Kita bilang dia sudah meninggal. Itu sama seperti perang Uhud. Itu sempat memunculkan kehebohan. Itu kalau tidak salah ya, di perang Uhud itu kita tahu itu adalah perang di mana pasukan Nabi kocar-kacir gara-gara tergoda dengan ghanimah. Ghanimah itu adalah pampasan perang. Jadi ketika berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy di perang Uhud, tiba-tiba pasukan yang ada di bukit, yaitu pasukan panah, itu juga turun ke bawah untuk ramai-ramai mencari pampasan perang karena mereka tergoda dengan harta. Padahal di belakang bukit, di balik bukit, itu pasukan berkuda Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam ya, itu bersiap untuk menerjang dari belakang. Dan betul, jadi satu-satunya yang bertahan kalau tidak salah Omer itu di atas bukit. Dan akhirnya dalam perang itu paman Nabi namanya Hamzah itu meninggal kena tombak ya. Kalau kita melihat film The Message itu kena tombak oleh pemuda hitam ya, budak hitam ya, yang akhirnya juga masuk Islam. Nah, mereka tergoda dan akhirnya pada waktu itu pasukan kocar-kacir dan diisukan bahwa Nabi sudah meninggal dunia. Nah, kalau zaman sekarang bisa-bisa dia kena hoax, kena pasal hoax dia ya. Jadi itu membuat pasukan muslimin akhirnya ya agak kacau karena mendengar isu Nabi sudah meninggal. Ternyata Nabi tidak meninggal ya. Nabi memang luka ya. Saya mendengarkan bahkan katanya panah itu menembus pipinya ke gigi, sempat mematahkan gigi Nabi kalau tidak salah. Itu cerita yang saya dengar, tapi Allahu alam ya, karena saya bukan ahli agama tentunya. Nah, sobat RH sekalian, itu belum tentu hoax juga karena ada informasi yang simpang siur. Tapi sumber utamanya pasti menyebarkan hoax dia karena tidak jelas gitu. Tidak jelas apakah dia mendapatkan berita meninggal atau tidak. Tapi yang orang lain berikutnya itu kan hanya mendengar dari pihak lain. Jadi hoax itu kalau ada fakta dan data kita ketahui secara persis, tapi kita menyampaikan hal yang berbeda. Tapi kalau soal pandemi COVID dan lain sebagainya, kita sendiri tidak tahu fakta dan data yang betul-betul precise soal
pandemi ini dan lain sebagainya, kecuali kalau kita bicara tentang angka yang meninggal berapa dan lain sebagainya, itu kan statistik yang juga bisa diperdebatkan apakah semuanya karena COVID-19 ataukah bukan misalnya. Nah, karena itu tidak mengulangi perbuatannya, justru saya bertanya perbuatan yang mana? Karena dia hanya menyampaikan pendapat. Tapi kita bacakan terus ya. Dalam hal ini kata dia, Polri memberikan catatan Dr. Lois dapat diproses lebih lanjut oleh otoritas profesi kedokteran. Ia juga mengimbau agar Lois menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi secara lebih bijak. Ya, Sobat Era sekalian, sebenarnya Dr. Lois ini kan diwawancarai. Dia diwawancarai oleh Hotman Paris dalam Hotman Paris Show dan diwawancarai oleh Babi Aldo. Jadi bukan dia yang berinisiatif menggunakan ini, tetapi ada pihak lain yang mengundangnya sebagai narasumber. Nah, sebagai seorang narasumber, ya dia bisa saja menyampaikan pendapat-pendapat yang mungkin berbeda dibandingkan pihak-pihak atau dokter-dokter lainnya. Tapi kalau misalnya mau diklarifikasi oleh IDI, ya itu haknya Ikatan Dokter Indonesia sebagai wadah tunggal ya. Indonesia sedang berupaya menekan angka penyebaran pandemi. Sekali lagi, pemenjaraan dokter yang beropini diharapkan agar jangan menambah persoalan bangsa, ujarnya. Good ya. Dan juga sebenarnya berharap juga kepada Habib Rizik harusnya ya kemarin-kemarin. Tapi sekarang kan sudah ada penjatuhan pidananya ya, walaupun belum berkekuatan hukum tetap. Perkara dugaan penyebaran berita bohong tersebut ditangani oleh Mabes Polri usai penyidik menerima pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya. Lois dijerat pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE ya. Dan itu adalah soal penyebaran kebencian. Nah, yang saya persoalkan, kebencian kepada siapa ya? Kepada individu, individunya siapa, pada golongan, golongannya siapa. Karena ide itu bukan individu dan bukan golongan menurut saya. Kemudian pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya, dan ini tentang penyebaran berita bohong, hoax, dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi penyebaran berita bohong dan juga menghalang-halangi upaya penanggulangan wabah penyakit. Dua undang-undang ini dikenakan juga kepada Habib Rizik ya. Dr. Lois sebelumnya ditangkap oleh Unit 5 Subdit Tindak Pidana Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Minggu 11 Juli sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penangkapan itu setelah sejumlah perbincangan yang dilakukan dirinya di acara talk show dengan Hotman Paris viral di media sosial. Kala itu dia menyatakan bahwa dirinya tak percaya COVID-19. Oh, malah cuma di Hotman Paris Show saja. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan kalimat yang diungkapkan Lois sehingga diproses hukum. Postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam. Kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan kepada wartawan Senin 12 Juli. Nah, ini pendapat ya. Saya kira ini pendapat yang juga harus diuji. Kan kita tidak tahu apakah orang itu meninggal karena obat ataukah orang itu meninggal karena penyakitnya sendiri kan. Jadi justru ini harus diuji secara klinis masukan seperti ini. Menurutnya, Lois telah menyebarkan berita bohong dengan mengungkapkan pernyataan tersebut di tengah masa pandemi. Nah, ini aneh ya, pendapat kok dibilang berita bohong ya. Berita bohong itu kalau dia tahu fakta yang sesungguhnya tapi dia sampaikan fakta yang lain. Kalau soal penyebab kematian dan lain sebagainya, semua itu kan diperkirakan secara klinisnya begitu. Tapi orang kadang-kadang not sure penyebab kematiannya persisnya apa, kadang-kadang juga masih perdebatan kan. Belum lagi kata dia, Lois dinilai telah dengan sengaja menyiarkan pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Yang dapat ya, makanya digunakan pasal 14 ayat 2. Kalau pasal 14 ayat 1 itu sudah terjadi keonarannya. Jadi potensial. Ya begitulah Sobat Era sekalian. Saya kira karena Dr. Lois ini bukan seorang aktivis, ya tentu tidak mudah bagi dia mendapatkan perlakuan seperti ini ya. Dia ingin menyampaikan pendapat sesuai dengan keilmuan yang dia pahami, tapi yang terjadi adalah ya represi. Tapi untung dilepaskan ya. Memang menurut saya
restoratif justice harus kita dahulukan. Dan saya tidak yakin ya bahwa tiba-tiba masyarakat akan kacau dengan adanya pendapat. Kecuali memang ada yang ditutupi oleh pemerintahan. Misalnya begini, COVID-19-nya is okay ada misalnya. Ada banyak korban dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada misalnya the dark horse-nya, penunggang-penunggang gelapnya. Ya. Jadi penunggang gelapnya itu adalah mereka yang memanfaatkan pandemi ini untuk bisnis. Maka terbentuklah katakanlah mafia-mafia bisnis, alat kesehatan, pengadaan dan lain sebagainya. Yang itu kalau kita telusuri itu very huge money misalnya. Very huge money. Nah, ini kan yang juga harus dikontrol oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian seperti Ebit katakan ya. Sering saya katakan, dalam kekalutan masih banyak kawan yang tega berbuat nista. Kan jangan sampai kemudian orang kalut tapi tiba-tiba ada kelompok elit masyarakat tertentu yang memanfaatkan pandemi ini untuk berbisnis. Bisnis apa saja, masker dan lain sebagainya. Orang lain menderita, kehilangan pekerjaan, kelompok elit tertentu tiba-tiba kaya. Nah, ini hipotesis sobat era sekalian. Jangan sampai terjadi, ya kan? Jadi tidak menunjuk dan menuduh orang per orang. Ya, sobat era sekalian, coba kita bacakan 1-2 sebelum di akhir nanti saya akan putarkan lagu keren cadas ya. Coba ya kita lihat. Biarkan setiap warga negara berpendapat, hilangkan dong kata kriminalisasi ya. Oke, kemudian alangkah baiknya Dr. Louis Idi beserta unsur dari pemerintah di bidang kesehatan duduk bersama. Ya bagus. Dr. Louis versus Habib Rizik Sihab, sama pasal yang diterapkan tapi perlakuan aparat jauh berbeda, ibarat langit dan bumi. Ya itulah. Kenapa pemerintah tidak memberikan informasi secara terbuka tentang kasus COVID-19 sehingga tidak terjadi spekulasi dan opini dari masyarakat? Iya juga, saya bahkan pengen tahu ya. Misalnya penggunaan ya, pengadaan alat masker kesehatan, penggunaan misalnya PCR ya kan, swab dan lain sebagainya, antigen, kan itu uang semua ya. Pertanggungjawaban publiknya kan juga harus ada. Jadi ada soal kliniknya, ada soal finansialnya, ada soal medikalnya, ada soal bisnisnya. Itu yang kita tidak boleh deny, dan itu adalah bisnis triliunan. Pengadaan vaksin misalnya harus jelas siapa yang melakukan, apakah langsung G2G ataukah melalui perantara. Kalau melalui perantara apakah BUMN ataukah siapa, apakah ada perantara pihak swasta misalnya, apakah ada terkait dengan pejabat-pejabat publik. Nah, biasanya the establishment seperti ini yang tidak mau diganggu kalau orang bereaksi misalnya. Nah, saya malah agak dalam tanda kutip mempertanyakan kalau reaksinya keras sekali terhadap pendapat atau opini-opini yang berbeda, apakah ada establishment kemapanan yang terusik terganggu ya. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Tolong ya. Ini dengarkan lagu keren cadas ya. Lagu ini saya minta khusus kepada rekan saya Bunda Neno Warisman karena dia adalah tentu saja penyanyi dan pencipta lagu. Syairnya keroyokan antara saya dan Bunda Neno Warisman. Musiknya by Haki dan penyanyinya adalah Ogi. Ogi itu penyanyi jalanan yang pernah memenangkan festival penyanyi jalanan. Dengarkan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jika kau tantang aku memanjat bintang, andai pun aku tak mampu, tapi bukan ku tak mau. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku.
bosan dengan media tanpa hati, saat kau lelah terus-menerus dicekoki, saat kau tak percaya dengan yang didengar dan dilihat lagi, yuk datang kemari. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cerdas jiwaku, keren cerdas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cerdas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren cerdas.